Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan penjelasan terkait cara memelihara ikan neon supaya tidak mudah mati. Banyak teman-teman yang respon ke saya, minta respon ke saya terkait cara memelihara ikan neon tetra ya teman-teman. Mereka pada mengeluh, pada dasarnya mereka beli ikan neon, kemudian mereka masukkan ke akuarium atau aquascape, tapi ternyata malah mudah mati. Sebetulnya teman-teman, kalau teman-teman tahu terkait cara pemeliharaan ikan neon, sungguh sangat simpel. Teman-teman nggak perlu ribet untuk cara pemeliharaan ikan neon. Teman-teman nggak perlu diambil pusing. Bahkan saya sering menjumpai toko-toko ikan, ketika saya tanya, Om atau Mbak, apa ada ikan neon? Mereka ngomongnya gini, oh saya nggak berani tengkulak neon mas, soalnya ketika tengkulak banyak yang mati, kita rugi. Nah, sebetulnya mereka kurang paham terkait teknik dan cara perawatan supaya ikan neon tetap bertahan hidup. Ini punya saya 4 ekor yang di aquascape ini usianya sudah di atas 8 bulan semua guys. Nah itu sampai besar yang belakang itu. Nah teknik yang harus kalian ketahui yang pertama yaitu dari segi habitat. Nah ikan neon teman-teman, dia menyukai habitat yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan. Itu teman-teman yang paling utama. Jadi ikan neon kalau kalian taruh di wadah yang notabene di situ tidak ada tanaman atau tumbuh-tumbuhan, itu dia cenderung mudah stres karena tingkat stres ikan neon tetra ini tinggi teman-teman. Nah efeknya kalau dia stres, dia biasanya ngambang, kemudian kayak bingung, kayak zong gitu ya. Kalau saya ngomongnya kayak zong, dia soalnya jalannya itu di air itu kayak nggak tanpa arah gitu biasanya. Nah kalau sudah gitu tinggal nunggu beberapa saat dia akan jatuh kemudian mati teman-teman. Nah itu dulu saya juga mengalami hal tersebut. Ternyata masalahnya itu stres. Ya ada yang bisa hidup tanpa ada tanaman, tapi itu persentasenya kecil. Jadi yang paling utama habitat ikan neon yaitu perlu adanya tanaman hidup ya teman-teman, bukan tanaman dari plastik, tapi tanaman hidup di dalam habitatnya di aquascape ataupun di akuarium. Kalau seperti itu tentu dia pasti akan menyesuaikan habitatnya, dia bisa bertahan lama. Nah ini punya saya 8 bulan lebih ini teman-teman. Nah saya kasih makan apa coba? Ini cuma kasih mem ya, saya kasih makan mem. Kemudian jarang-jarang juga saya kasih cacing sutra ya, untuk menjaga kesehatannya. Cuma itu aja, tidak ada yang lain. Paling penting itu tanaman teman-teman. Kalau banyak tanaman, baik itu kalian sebagai tengkulak ataupun kalian untuk memelihara, kalau banyak tanamannya mereka pasti hidup. Kemudian yang kedua yaitu terkait cara membersihkan air atau mengganti air. Nah kebanyakan kita lupa kalau ikan neon itu setelah dia mungkin bertahan di aquascape atau di akuarium, teman-teman lupa mungkin kalau membersihkan aquascape-nya atau akuariumnya, dihabiskan airnya, diganti semua, itu tingkat stresnya juga tinggi teman-teman, walaupun dia sudah beradaptasi lama.
Jadi tekniknya kalian harus menyisakan air sedikit. Nah, kalau misal seperti ini, saya ingin membersihkan, ya saya bersihkan sampai bawah. Tapi air kira-kira masih ada 3 cm atau 4 cm di atas permukaan ini, permukaan pasirnya. Hal ini ikan neon biasanya juga mabuk, teman-teman, masih mabuk. Tapi di sisi lain, meskipun dia mabuk, dia juga aman. Aman dia ketika kita isi lagi bener dia ngambang, nanti dia di atas ini, kemudian filter saya nyalakan, dia sehat lagi. Nah, kebanyakan kita atau kita yang masih awam itu dihabiskan semua. Bahkan ada yang cara membersihkannya itu ikan neonnya diangkat, dipindahkan, dibersihkan sampai habis airnya, kemudian diisi lagi. Setelah itu ikan neonnya dimasukkan lagi. Itu fatal, teman-teman. Itu bisa mati berjamaah. Mati berjamaah ya, teman-teman. Itu bisa mati bareng-bareng. Itu yang harus kita hindari. Nah, kalau di sisi lain teman-teman ingin membersihkan dari sela-sela yang susah, mungkin teman-teman bisa pasir ini agak digali. Nah, setelah digali, ikan itu pasti akan terkumpul di sini. Nah, kita bisa membersihkan mungkin ini, kayak ada ini rumput rambut itu, alga rambut itu, kita bisa membersihkan itu. Mungkin di sini saya gali agak dalam, kan akan terkumpul di sini. Saya membersihkan sini, air sampai permukaan yang lain itu habis, dengan sini masih. Nah, itu masih aman kalau seperti itu. Tapi kalau kita bersihkan sampai habis, ikan kita pindah atau ikan masih di sini sampai dia kehabisan air, kemudian kita isi lagi, jangan harap itu bisa hidup, teman-teman. Pasti dia akan stres. Sebetulnya gampang memeliharanya, cuma kita kadang yang nggak tahu ya tekniknya. Kita nggak tahu apa yang dia mau. Ikan ini sangat suka main-main di sela-sela daun atau di tanaman. Jadi yang paling perlu kita perhatikan itu tanaman, teman-teman. Kuncinya di tanaman. Kalau saya menilai ikan neon ini kuncinya di tanaman. Tanamannya banyak, dia aman. Kalau tanamannya sedikit, mungkin ada beberapa, misal anubias ini saja satu, itu dia juga masih agak aman, tapi sebetulnya itu juga kurang, dia masih rawan stres. Nah, di sisi lain saya di sini pakai moss, kemudian pakai buce. Ini macam-macam tanamannya. Pokoknya dia harus ada tanaman. Kemudian batu-batuan ini dia dijadikan sebagai tempat berlindung juga. Jadi perlu untuk batu-batuan. Kalau kalian tidak pakai batu-batuan, mungkin pakai kayu itu juga bisa. Tapi kuncinya harus ada tanamannya. Nah, 2 kunci itu kalian pahami, insya Allah kalian memelihara ikan neon sudah bisa hidup. Nah, sekarang tinggal ke teknik pemberian makannya. Nah, ikan neon ini karena dia kecil, mungkin kalau ini kan sudah besar punya saya. Kalau teman-teman beli dari kecil, tentu kalau pakai mem, kadang dia masih enggak mulutnya juga enggak muat. Makanya memnya itu bisa kalian haluskan terlebih dahulu, kemudian ditaburkan. Tapi ada mem juga yang ukuran ukuran mikron, itu bisa kita taburkan langsung. Nah, sebetulnya aman, cuma kadang kalau kita berikan jadi satu sama ikan seperti ini, dia nggak kebagian. Teman-teman harus tahu cara mengetahuinya. Di sini perut ikan neon itu kalau dia kenyang dia kelihatan gembung, tapi kalau dia enggak kenyang atau masih lapar, dia akan cenderung kecil. Nah, dari situ teman-teman harus memahami. Pakannya cukup simpel, teman-teman bisa pakai mem atau for itu ya, sentrat ikan kecil. Kemudian bisa pakai kroto burung itu juga bagus. Kemudian pakai cacing sutra, kemudian pakai cacing beku juga bagus. Semuanya aman untuk digunakan yang saya sebutkan tadi.
Saya harap dari video ini bukan maksud menggurui ya, saya ingin berbagi saja, karena banyak yang mengeluh ikan neonnya pada mati, padahal warnanya kalau di akuarium, di aquascape, dia sangat indah, paling menyala. Nah, itu saja wawasan dari saya terkait cara memelihara ikan neon supaya tidak mudah mati. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman pecinta ikan hias ya. Terima kasih.